Saya ucapkan terima kasih Bapak bisa menerima YouTube Lansia 56 di kantor Bapak. Nah, kita bincang-bincang tentang lansia, baik olahraga, spiritual, atau yang lain-lain. Bagaimana lansia ini ke depannya lebih maju, lebih happy, sehingga lansia hidup bahagia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya tentu memiliki kewajiban untuk melayani semua segala umur, baik mungkin yang balita, kemudian juga anak-anak, remaja, kemudian dewasa, apalagi lansia. Jadi kalau menurut saya untuk lansia ya minimal adalah menjaga supaya kebugaran tetap terjaga, kesehatannya tetap terjaga, terutama mungkin kesehatan dari sisi penyakit-penyakit yang memang bukan menular gitu ya. Jadi penyakit-penyakit usia gitu ya harus kita jaga. Jadi banyaklah caranya, ada mungkin senam, ada mungkin bersepeda, ada renang, ada mungkin yang paling menurut saya paling mudah, paling murah, kemudian juga risikonya lebih kecil adalah jalan kaki. Jalan kaki kalau sendirian biasanya ya 3 kali lah gitu ya berhenti. Namun kalau jalan kaki rame-rame semangat gitu. Ya kita sesuaikan. Jangan sampai mungkin lansia ngejar prestasi ataupun banyak, nggak usah, sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi yang utamanya adalah menjaga tadi kebugarannya, kesehatannya. Banyak juga penyakit-penyakit yang tidak menular yang bisa kita kurangi dari jalan sehat. Ya penyakit-penyakit asam urat, gula dan teman-temannya itu biasanya relatif bisa kita ini kan kalau kita olahraga rutin. Apalagi dengan ketawa-tawa, senyum-senyum, kemudian ngobrol dengan sebayanya, ini mungkin bisa lebih happy ininya ya. Tentang kegiatan spiritual barangkali ya, kajian. Saya pernah mengeluarkan mengenai pengajian manula gitu, jadi pengajian lansia ini ya. Kalau menurut saya kan, mohon maaf, kesempatan untuk mengaji ataupun belajar agama ini biasanya lebih diutamakan untuk anak-anak. Nah, malah mungkin ya anak-anak, malah balita seperti itu juga. Namun, mohon maaf, kan kalau secara urut kacang, yang duluan yang dipanggil adalah yang manula. Oleh karena itu, saya juga mengutamakan, bahkan saya pernah membuat surat edaran mengenai pengajian lansia. Pengajian lansia. Ya, minimal adalah rukun Islamnya yang kita betulkan. Mungkin baca syahadatnya belum tepat gitu ya, mungkin kita betulkan, syukur-syukur udah ini rukun Islamnya kita ini kan, rukun imannya. Nah, yang kedua adalah rukun Islamnya adalah sholatnya mungkin bacaannya belum betul, kita betulkan sedikit-sedikit. Jadi minimal mungkin kalau sudah rukun sholatnya udah tepat, kemudian bacaannya, kemudian juga mungkin ayat-ayat pendeknya kita tambahkan. Nah, syukur-syukur adalah bisa baca Al-Qur'annya. Kita belajar itu. Kemudian juga ya ketika menjelang Ramadan tentu mengenai puasanya, kita dengan dengan kita ada jamaah kumpul banyak, makan lebih bergairah untuk ibadah-ibadah Ramadannya. Belum nanti ibadah Ramadan yang lain bisa kita ini kan mengenai pembacaan ayat suci setiap hari. Sekarang dengan online bisa bersama-sama. Ya, syukur-syukur bisa dapat UNH gratis gitu. Tapi minimal kita
belajar juga mengenai manasik gitu. Jadi saya tentu menjadi memperhatikan sekali terkait dengan lansia, terutama tadi olahraga, kegiatan keagamaan, ya kesenian boleh juga gitu. Jadi kesenian, syukur-syukur sudah ada klub-klub kesenian, misalnya kulintang ataupun angklung, silakan di gedung, dari gedung sudah ada angklung, mungkin bisa kita kembangkan bersama. Ya itu kan kesenian yang ringan lah ya, dan mungkin dengan lagu-lagu nostalgia jadi muda lagi. Minimal adalah perasaan hatinya. Perasaan hatinya muda. Jadi gitu Pak. Jadi saya sih mendorong untuk kegiatan olahraga jalan juga paling murah, nggak perlu instruktur. Ya jangan terlalu banyak makan juga. Yang utamanya air putih, ya kan? Air putih kan berarti murah juga, malah sehat juga gitu. Jadi mengenai seragam maupun yang lain itu sambil jalan, kalau menurut saya udah yang ada gitu. Malah kalau misalnya belum ada kaos celana training juga apa-apa, pakai celana biasa. Kita kan olahraganya nggak begitu. Jadi olahraga yang sudah ada untuk manula, lansia, silahkan dilanjut. Namun kalau mau kita kembangkan lagi, dorong lagi untuk lebih banyak supaya siarnya lebih banyak, mari itu nggak apa-apa. Ayo. Saya termasuk senang terkait jalan sehat. Ya, jalan sehat. Jadi saya ikut berapa kali nih di daerah Hubat itu, ya sekitar 40,2 kilo lah kita ini ikut. Buat saya udah cukup lah gitu ya, cukup untuk itu. Namun belum tiap hari. Saya mungkin ya kadang seminggu 2 kali aja. Nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari lansia, ayo kita ini kan olahraga yang paling murah, yang paling mudah, yang paling sehat, ini jalan sehat kan. Terima kasih Pak Camat sudah yang lebar menyampaikan tentang kepedulian Bapak terhadap lansia. Pertama saya selaku pengelola YouTube Lansia 56 lalu terima kasih kepada Bapak yang selalu memotivasi untuk kemajuan YouTube Lansia di mana. Iya. Dan jangan lupa untuk lansia manfaatkan posyandu lansia. Gitu, manfaatkan posyandu lansia. Saya akan senang sekali kalau Bapak Ibu lansia di Pasar Rebo selalu mengunjungi posyandu lansia supaya tadi kita olahraga, kita kesenian, berkesenian, kemudian juga kita mungkin kegiatan keagamaan, namun secara lahiriah harus kita upayakan, ini dari sisi kesehatan, baik darah maupun yang lain, supaya kita tetap sehat ya. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih. Iya. Ini minum Pak. YouTube Lansia 56. Hiburan dan pembelajaran untuk para lansia.